Kita ke informasi selanjutnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat yang dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Toleransi Beragama dan Lembaga Bantuan Hukum di Kantor Sekretariat Presiden Jalan Veteran Jakarta. Pertemuan tertutup ini dihadiri oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, dan keempat anggotanya, Yusril Iza Mahendra, Ahmad Doviri, Mahfud MD, dan Badrodin Haiti. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, mengungkapkan langkah serap aspirasi ini penting dilakukan untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat, membuka ruang partisipasi publik sehingga kemudian aspirasi yang dihimpun tersebut dapat menjadi data yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menyusun rumusan undang-undang. Yang peduli gitu loh untuk memberi masukan. Jadi apa yang kita lakukan untuk membuka diri selama bulan pertama ini sudah betul, karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus, sebagian ada yang sama, tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan. Kira-kira nanti ada yang perlu kita putuskan, nanti pada bulan kedua itu kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa, yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang. Nah, yang untuk rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Lantas bagaimana hasil pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan sejumlah lembaga? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis TV One Ikra Anggana. Ikra, aspirasi apa saja yang diserap Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam pertemuan dengan sejumlah lembaga hari ini? Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Terkait hasil-hasilnya, ini memang baru akan diumumkan nanti pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Karena memang hari ini sendiri Komisi Percepatan Reformasi Polri ini sejatinya melangsungkan dua agenda mendengar aspirasi dari lembaga asosiasi masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau tadi kita ketahui bersama bahwa dari sejumlah lembaga toleransi beragama yang datang langsung menemui ketua dan juga anggota dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di gedung Kementerian Sekretaris Negara Veteran Jakarta Pusat. Dan tadi kami sempat menangkap begitu ya informasi dari perwakilan dari lembaga toleransi beragama, apa saja yang disampaikan tadi. Pihak-pihaknya ini tadi yang datang ini, Sita dan juga pemirsa, ada Ida Penglesir Agung Putra Sukahet, ini adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, dan juga ada Halili Hasan dari Setara Institut, dan ada Jai Ahmad dari Gus Durian Institut. Terkait dengan apa saja yang disampaikan tadi kami sempat catat begitu ya Sita dan juga pemirsa. Tadi dari pihak tersebut ini menyampaikan mengapa saat ini di tubuh kepolisian ini masih terjadi fenomena isu terkait dengan suap menyuap, masih ada isu terkait dengan jual beli hukum. Ini disampaikan juga menurutnya tidak semata-mata karena kesalahan personal dari kepolisian, namun juga atau kejaksaan, namun juga karena sistem hukum yang sejatinya ini perlu dilakukan sebuah reformasi. Tadi disampaikan oleh Ida Agung ini bahwa kepada tim reformasi Polri ini sistem penegakan hukum perlunya direformasi agar tidak lemah, agar firm. Jadi ada pihak polisi juga pihak Polri ini tidak ragu dalam menegakkan penegakan hukum dan juga tidak offside begitu. Dan tadi juga kami mencatat ada beberapa poin yang disampaikan. Di antaranya ini adalah tadi yang pertama terkait dengan suap menyuap dan jual beli hukum, yang kedua ini terkait demokrasi dan kebebasan yang menurutnya ini saat ini kebablasan, di mana penegakan hukum yang lemah dan demokrasi yang kebablasan ini menyebabkan tindakan anarkis dan kebebasan yang tanpa batas memicu kerusuhan dan juga kekacauan. Dan tadi juga disampaikan juga yang keempat ini adalah budaya tahu sama tahu dalam kasus suap menyuap begitu.
begitu. Karena hukum yang lemah, praktik suap dianggap normal dan saling memahami atau tahu sama tahu, dan ini diusulkan untuk dirubah menjadi takut sama takut agar ke depan pejabat dan juga pemberi suap ini sama-sama takut bila dijebak dan mendapat konsekuensi hukum yang cukup setimpal begitu. Dan selanjutnya tadi juga disampaikan mekanisme anti suap menyuap yang diusulkan. Tadi disampaikan bahwa jika pejabat disuap ini tadi disampaikan untuk diterima dulu sebagai bukti langsung dan dilaporkan kepada pemberi suap dan untuk akhirnya nanti ditangkap. Tadi juga sempat disampaikan mengenai dengan masalah internal di kepolisian, di mana ini merupakan sebuah isu lama seperti yang beredar terkait dengan untuk naik pangkat, masuk polisi, jadi perwira hingga jenderal, semuanya disebutkan harus menggunakan uang. Ini meminta kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk melakukan reformasi di bidang hukum, untuk menindak tegas, membuat aturan yang jelas dan firm agar batasan-batasan tersebut tidak agar dapat diperbaiki begitu di kemudian hari. Dan tadi juga disampaikan negara tidak boleh kalah dari tindakan anarkis, di mana polisi butuh kewenangan tegas agar negara tidak dikuasai masa anarkis, di mana jika polisi terlalu takut dianggap melanggar HAM, tindakan tegas tidak bisa dilakukan. Bahkan sebaliknya akibat fasilitas publik bisa dibakar atau dijarah dan negara terancam bubar seperti itu. Dan tadi juga disampaikan evaluasi sistem penahanan dan penegakan hukum, di mana di sini poin-poinnya diantaranya adalah subjektivitas penahanan harus dievaluasi, bukan hanya polisi tetapi kejaksaan, pengadilan dan seluruh sistem perizinan yang masih rawan suap. Penegakan hukum juga harus dipersulit untuk kasus-kasus suap yang terjadi. Dan nanti kita akan saksikan bersama hari ini Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mendengar apa saja laporan dari pertemuan kehadiran Gibran di KTT G20 di Afrika Selatan. Untuk sementara demikian, Sita, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Iker Anggana langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, terima kasih.